Selanjutnya Ibu, kita lanjutkan materinya ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman rabbi zidni ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masuk ke materi berikutnya, materi ke-9. Di sini tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada merupakan salah satu tawaf haji yang 3. Hukumnya wajib bagi yang meninggalkannya tanpa uzur diharuskan membayar dam atau denda. Sedangkan yang meninggalkannya karena uzur maka tidak wajib membayar dam. Tawaf ini harus dikerjakan oleh yang melaksanakan haji ataupun umroh, yaitu ketika hendak kembali ke keluarganya, yakni setelah selesai pelaksanaan haji atau umroh dan saat mengakhiri masa tinggalnya di Makkah Al-Mukarramah. Jadi tawaf kalau yang haji itu wajib Ibu ya. Jadi tawaf ini dilaksanakan di saat terakhir ketika hendak meninggalkan Mekah Al-Mukarramah, sehingga saat tawaf telah selesai maka dia tidak disibukkan lagi oleh hal lain, tapi langsung keluar dari Mekah. Kalau kita apa dulu kata Ibu? Foto-foto dulu, terakhiran cenah gitu. Jika ada keperluan untuk tinggal lebih lama, misalnya untuk jual beli atau lainnya, maka tawafnya diulang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhiru ahdihi bil baiti. Janganlah ada seorang pun di antara kalian yang hendak bertolak meninggalkan Mekah sehingga yang terakhir dilakukannya adalah tawaf di Ka'bah. Jadi itu Ibu ya, tawaf wada. Jadi wada itu perpisahan. Jadi Ibu ketika mau meninggalkan mau meninggalkan Mekah, maka untuk yang haji itu diwajibkan untuk tawaf wada ya di sini ataupun umroh. Itu Ibu ya. Nah, tapi kalau untuk yang laki-laki sekarang itu ada aturan baru Ibu. Jadi yang boleh masuk area tawaf di lantai 1 yang dekat Ka'bah itu Ibu hanya yang mengenakan pakaian ihram. Itu sebagai salah satu siasat dari pihak Masjidil Haram agar jamaah tidak terlalu menumpuk. Gitu Ibu ya. Tapi kalau misalkan tidak di area tawaf yang di lantai 1 yang langsung dengan Ka'bah, maka di lantai 2 juga ada area tawaf khusus. Begitu. Jadi bisa dilakukan di lantai 2, di lantai 3 atau di lantai 4, atau bahkan kata Ibu kalau mau di serambi Masjidil Haramnya di luar gitu tah. Bilih gitunya pas lagi haji sengaja mau diputarkan gitu tah. Capek sekali gitu ya. Tapi biasanya di dalam juga cukup kata Ibu. Ya, seperti itu. Aduh, kalau sudah membahas haji dan umroh teh mau ke sana lagi kata Ibu. Dan kata Ibu, setelah kita umroh, setelah kita mengunjungi Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram, setelah kita mengunjungi Madinah dan juga Mekah, tidak tahu ya yang lain seperti apa, tapi ini yang Abi rasakan. Tidak ada tempat lain yang lebih menenangkan hati, yang lebih menenangkan jiwa selain di Madinah dan juga di Mekah, di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram. Tidak ada. Tidak ada. Setelah pulang umroh itu mau istilahnya teh healing kata Ibu ya. Main ke sana kemari itu sudah hambar kata Ibu. Hambar ya hambar kata Ibu. Tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya. Tidak menyembuhkan apapun. Sudah tidak menyembuhkan apapun. Tapi sekalinya kita ke sana sudah tidak ada tempat paling menenangkan hati. Saking tenangnya hati kata Ibu. Saking tenangnya hati, ya Allah kalau mau meninggal di sini saat ini sekarang boleh. Sampai begitu, saking tenangnya hati. Tentang yang mutan sama tanda itu. Saking tenangnya hati, tidak mengingat lagi keluarga, sanak saudara, anak keturunan enggak. Kalau sudah di sana, ya Allah kalau harus wafat di sini dengan kehendakmu, ya tidak apa-apa gitu. Sampai perasaannya seperti itu. Dan tidak ada tempat paling nikmat untuk berdoa, untuk berdoa selain di sana, di Madinah, di Mekah. Maka Abi sangat anjurkan Ibu untuk ke sana untuk
umroh aja dulu. Udah upami haji bilih lami mah umroh dulu teh. Nanti setelah umroh nanti hajinya jadi dekat teh. Gitu ya. Dan ingat, Allah panggil, Allah mampukan orang-orang yang Allah panggil. Jadi kata ibu, yang paling pertama kuatkan hati dan keyakinan dulu. Abi WG dari 2022 kata ibu, berdoa terus nggak berhenti-berhenti. Ya Allah mau umroh, ya Allah mau umroh. Diijabahnya di 2024 baru diijabah. Doa terus, nggak mikirin jalannya kayak gimana. Nah ini kadang kita teh kalau mau sesuatu dipikirin sama kita jalannya teh, udah biarin sama Allah aja dipikirin jalannya mana ibu. Kan Allah yang menyuratkan takdir mah, kita mah tugasnya tinggal minta, ikhtiar apa yang mampu kita lakukan. Setelah meminta, ikhtiar yang bisa saya lakukan kata ibu, mencari rekan yang sudah bergelut di bidang travel. Itu ikhtiarnya. Kata ibu, mungkin ikhtiarnya bisa dimulai dengan paspor, dimulai dengan booking misalnya teh ibu ya, atau dimulai dengan menyicil peralatan hajinya. Iya mah abi bade nyimpen sendal we nembe ka peserna sendal khusus kangge engke kaditu. Itu kenapa tidak? Apapun ikhtiar. Atau misal abi mah teu acan tiasa ini itu mah abi bade mapah tiap hari gitu tah, supaya badannya saat mau umroh, saat mau haji sudah siap. Gitu. Niatkan apapun itu untuk apa? Untuk bisa berumroh dan berhaji, bentuk ikhtiarnya. Dan ingat ibu, tipsnya saat berdoa jangan pikirkan dan jangan minta caranya. Caranya hoyong kieu ya Allah, caranya hoyong kieu, enggak usah. Minta aja, ya Allah mau umroh, saya yakin kok Allah akan diberkatkan umroh. Ya Allah mau umroh. Udah gitu deh. Lebih simpel kan doanya ya. Dan kan lebih enak dari cara yang tidak disangka-sangka. Gitu tadi ibu ya. Lanjut. Kemudian materi ke-10, tata cara haji dan umroh. Tata cara haji dan umroh. Orang yang hendak ihram untuk haji dan umroh hendaknya memotong kukunya, mencukur kumis, memotong bulu kemaluan dan mencabuti bulu ketiaknya. Lalu mandi dan mengenakan kain dan selendang putih yang bersih serta mengenakan sandal. Ketika sampai di mikot, melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah. Lalu niat melaksanakan ibadahnya, yaitu dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaika hajjan, labbaika Allahumma labbaika hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji. Itu kalau haji saat mikot jadi labbaika Allahumma labbaika hajjan ya. Tapi kalau umroh labbaika Allahumma labbaik umrotan atau labbaika Allahumma umrotan. Nah, boleh kayak gitu. Labbaika Allahumma hajjan, labbaika Allahumma umrotan. Ini saat mikot. Mikot itu di mana kata ibu? Buat orang Indonesia kalau langsung ke Mekah, berarti mikotnya di mana? Ya betul di pesawat. Tapi di India di pesawat ibu. Di mana ibu di pesawatnya? Di Yalam Lam. Ini kita sudah bahas belum ya soal mikot? Sudah ya, masih lupa ibu ya. Di atas pesawat ketika pesawat memasuki wilayah Yalam. Nanti banyak sekali versinya tadi. Ya, ada yang bilang saat turun di Bandara Jeddah, ada yang bilang saat dari kita berangkat di Jakarta sudah mikot dan sebagainya. Jadi apa namanya? Versinya banyak. Tapi sementara ini abi yang paling aman kalau kita mau ke Mekah langsung melaksanakan umroh, maka lebih amannya saat di pesawat. Jadi di pesawat biasanya 1 jam sebelum memasuki Yalam Lam, pilot itu akan ngasih tahu. Jadi messenger suaranya terjelas, suara di pesawat itu karena terjelas ya. Tapi kita tahu nanti di monitor, oh ini mau masuk Yalam Lam. Nah itu jamaah yang laki-laki langsung mengenakan pakaian ihram. Kalau jamaah yang perempuan sudah dengan pakaian ihramnya ya, dan tidak harus seperti laki-laki. Nanti begitu sudah di atas Yalam Lam, baru kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Atau kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Atau haji dan umrah labbaik Allahumma labbaika hajjan wa umratan. Jadi langsung double. Gitu deh ibu ya. Dan ini bukan niat, ini adalah pelafalan dari mikot.
ya, pelafalan dari miqat. Di samping ini ia berhak mensyaratkan pada Rabbnya dengan mengatakan inna mahalli minal ardi haitsu tahbisuni, ya. Artinya apa? Sesungguhnya tempat tahallulku dari bumi ini adalah di mana engkau menahanku. Jadi misalnya kata ibu nih ya, sudah karaos ya. Sudah karaos. Naon namina teh? Sanes karaos bade dijemput ku malaikat ijro ya sanes. Karaos sampean sakit, ibu misalnya itu ya. Ternyata di pesawat itu tiba-tiba badan menggigil. Maka saat mengatakan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan wa umratan ditambah dengan inna mahalli minal ardi haitsu tahbisuni. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah menyatakan kepada Allah, maka tempat tahallul saya dari bumi ini adalah di mana saja engkau menahanku. Jadi kalau kita tertahan karena ada uzur, sampai akhirnya tidak bisa menyelesaikan seluruh rangkaian umroh dan hajinya, maka kita tidak kena dam. Karena tertahannya oleh uzur. Ternyata oleh Allah dimampukannya hanya sampai situ. Kata dokter setelah diperiksa, nggak boleh dilanjut ibu. Wayahna boboe di hotel. Saatos sa'i dari umroh teh, saatos tahallul yang umroh teh, hajinya sudah tidak boleh. Lebih utama menyelamatkannya nyawa. Nah itu. Jadi kalau antara syariat dengan nyawa sudah dihadap-hadapkan, kata ibu, mana yang lebih utama? Menyelamatkan nyawa. Begitu. Ya. Jadi kalimat yang tadi setelah setelah pentalbiahan saat miqat, ibu ya, maka ditambah kalimat yang tadi agar kalau kita tertahan karena uzur, bukan berarti abi bade ngomong ya cenah ngarah engke upami tos capek, tos teu kiat atau saya abi mau dilajengkeun. Enggak begitu teh. Ya. Kita ucapkan itu kalau ada sesuatu yang menahan, bukan karena disengaja ingin berhenti di tengah jalan. Dan ingat, urusannya itu dengan kebenaran iman kita di dalam hati. Orang mungkin melihatnya ya sudah tidak apa-apa, tapi nanti di hadapan Allah, kumaha Allah mah tahu isi hati kita teh ibu, dan gimana nanti penghisaban kita. Maka ini betul-betul soal kebenaran iman kita. Begitu teh ibu ya. Dengan demikian, jika ada halangan untuk melanjutkan pelaksanaan ibadah haji dan umrohnya, misalnya karena sakit atau lainnya, maka ia boleh bertahallul dari ihramnya, mengakhiri ihramnya, dan tidak ada dosa atasnya. Kemudian melanjutkan talbiyah dengan mengeraskan suara, tetapi tidak berteriak-teriak. Hanya saja dalam hal ini wanita tidak boleh menyaringkan suaranya. Kendati demikian, boleh sedikit mengangkat suara sekedar terdengar oleh sesama wanita. Iya, begitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya bisa umroh dan haji ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu sampai ia mencintai sesuatu kepada saudaranya seperti ia mencintai hal itu terjadi pada dirinya sendiri. Tidak sempurna iman seseorang itu, Bapak Ibu, kecuali kalau kebaikan yang kita dapatkan itu ingin juga oleh orang lain dirasakan. Tidak sempurna keimanan kita itu kalau hanya kebaikan itu hanya mau saya aja yang ngerasain, orang lain mah nggak usah. Itu nggak sempurna imannya. Orang yang sempurna imannya kalau dia merasakan nikmat, kalau dia merasakan suatu kebahagiaan, suatu kemudahan, suatu kebaikan, dia ingin orang lain pun merasakan hal yang sama. Itu teh. Contoh sederhana, ibu ya. Wih, aya bakso anu enggal tadi palih dieu meniraos, hayu urang ka itu yuk hayu. Nah itu kayak gitu. Dari hal sekecil itu pun menjadi penyempurna iman. Tong ka itu engke mun rame mah bisi mahal, mumpung murah keneh we. Enggak boleh, tidak boleh begitu. Apalagi kalau soal umroh dan haji. Allahu Akbar. Maka siapapun yang sudah berumroh, siapapun yang sudah berhaji, wajib menularkan kebahagiaan itu. Wajib menularkan dan menyemangati dan memotivasi. Karena Nabi SAW menyampaikan, dari umroh ke umroh menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Mukaffirat. Ada yang bilang menghapus, ada yang bilang menutup. Kalau menutup berarti masih ada. Tapi dengan melakukan umrah ke umrah, akhirnya keburukan-keburukannya tertutup, katanya.
Dan bukankah kita itu harus menutupi aib kita, aib saudara kita? Nah, gitu. Dan salah satu caranya kalau mau ditutup aibnya oleh Allah, minimal sudah ditutup aib, udah alhamdulillah banget ya. Apalagi kalau misalkan sampai diampuni semua dosa-dosa kita, maka bisa melakukan dengan umroh ke umroh. Artinya umroh itu harus dilakukan berulang-ulang. Lanjut ya Bu ya. Kemudian dari itu dianjurkan baginya untuk berdoa dan bersolawat kepada Nabi SAW setiap selesai bertalbiyah. Dianjurkan pula untuk memperbarui talbiyah setiap kali berubah posisi dari berkendara atau turun dari kendaraan atau sholat atau berjumpa dengan sesama jamaah. Lain dari itu, hendaknya menjaga lisannya dari selain berzikir kepada Allah dan menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jal untuk melihatnya. Hendaknya pula selama di perjalanan memperbanyak perbuatan baik dan kedermawanan dengan mengharap agar hajinya mabrur, sehingga dengan begitu ia berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, tersenyum dan berbuka manis kepada sesama jamaah. Jadi dari Ibu ya, kalau kita sedang dalam rangkaian umroh dan haji, memperbanyak talbiyah. Dari naik ke kendaraan banyak talbiyah, turun dari kendaraan banyak talbiyah, dari duduk jadi berdiri banyak talbiyah, dari berdiri ke duduk banyak talbiyah, gitu teh. Jadi setiap berubah posisi talbiyah, dan selesai bertalbiyah bersolawat. Kalau tidak dengan talbiyah dan solawat, misalkan capek teh Ibu, maka hendaknya menjaga lisan kita, kecuali untuk apa? Berzikir, mengingat Allah. Dan kada teh Ibu ya. Misal lihat yang jualan, menik itu nu dagang teh, lihat orang yang rada beraroma, menik bararau, semua disebutkan, semua keburukan orang itu disebutkan, sifatnya, keadaannya disebutkan. Untuk apa? Tidak menambah pahala sama sekali, tidak menambah uang jajan juga, tidak menambah apapun, kecuali membuat hati kita semakin sempit. Abi pernah itu begitu lewat, memang ada gorong-gorong gitu ya, kan nganggo besi, tapi nganggo tralis, no namina tanya, ada besi-besi itu, di bawahnya teh gorong-gorong, ada aroma menyengat gitu. Alah iya, ini tercium ke bau nanya. Di samping itu juga melewat muslim yang lain. Saur teman Abi teh, itu tunu itu cina. Saya tidak ada pikiran gitu, saya memikirkan iya gitu ta. Ya Ibu, jangan berpikiran seperti itu ya. Jadi awal Ibu sudah jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk. Dan saat safar, saat lelah, kita akan ketahui kondisi teman kita seperti apa, kondisi satu grup kita seperti apa. Yang tadinya biasanya kalau ketemu sehari-hari ceria begitu ya, begitu sedang lelah meni ogo, maju 20 meter kala istirahat heula, maju 20 meter kala istirahat heula, kiranya sudah kesal. Ya Allah, sudah sabar, sudah sabar ya. Kemudian apalagi di sini? Dan hendaknya pula selama perjalanan tadi apa? Memperbanyak perbuatan baik dan kedermawanan dengan mengharap agar hajinya mabrur. Banyak berbuat baik dan banyak melakukan hal yang dermawan. Tapi kata Ibu, kasih kedermawanan itu teh lebih utamanya bebas ya, kalau mau kasih awun juga bebas. Cuman di sana ada para pembersih masjid, pengurus masjid. Lebih utama ngasihnya ke situ. Karena Abi kemarin tertipu 100 real. 100 real itu sama dengan 450.000. Karena bawa anak, ini anak saya belum minum susu, cina saya butuh uang susu, iya ATM saya nggak jalan, cina karunya Abi tanya, sudahlah. Begitu Abi kamu tawif, antum ketipu, cina gitu, alah, sudahlah tidak apa-apa, toh niat kita sedekahnya, tapi 450.000, Ibu, aluh, saya itu tiasa sabaraha kali ya teh mampeh gitu, sudahlah tidak apa-apa, begitu ya. Atau apa? Berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, tersenyum dan bermuka manis kepada sesama jamaah. Ibu hati-hati kalau lagi capeknya,
Kalau lagi capek, tolong ya dikondisikan. Ini yang namanya BIR gitu. Loh. Musik eta mah di wae atuh, yang kayak dibagi misal gitu. Luar biasa. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Ya. Atau mungkin misal pembimbingnya sama kita dirasa meni asa kadinya terus abi mah teu ditaros-taros acan. Hello ibu. Saya pasti ada yang diprioritaskan ya. Pilih ada yang kayak begitu gitu, jangan ya. Jangan kayak begitu. Maka juga harus bermuka manis. Senyum lapar biasa jajan, senyum ya. Kemudian apa? Lemah lembut dan bertutur kata dengan mereka. Lemah lembut dalam bertutur kata dengan mereka. Jadi lemah lembut tutur katanya Ibu. Dan yang paling riskan kalau jamaahnya suami istri itu riskan. Kebiasaan di rumah bertengkar dibawa sampai sana. Tolong teteh ibu ya, yang berumroh bersama suaminya ditahan kebiasaan nyah was-wasnya ibu. Sabar. Kalau suaminya bikin greget, doakan semoga Allah beri engkau hidayah gitu ibu. Sabar ibu ya, sabar. Bertutur kata yang lemah lembut, senantiasa ringan memberi salam dan makanan. Sebagaimana kenapa iklan. Tolong panggilin uminya atau aja sebentar. Lanjut dari ibu ya. Senantiasa ringan memberi salam dan makanan. Dari ibu, nah ini yang harus kita rubah pola pikirnya dari ibu. Biasanya kita itu senang kalau ada yang bagiin kurma gratis, bagiin roti gratis. Senang ibu. Senang apa? Ngiringan oh iya kurma teh rasana kieu. Kayak kurma nu dari. Oh iya. Kenapa enggak kita jadi yang bersedekahnya? Kenapa enggak kita jadi orang yang memberinya? Meser kurma ibu tidak banyak, beli satu dus udah kita buka. Tekedah tiasa bahasa Arab, cukup satu kata halal. Seet ibu pasti ya. halal habis ibu, habis. Kenapa tidak kita yang lakukan itu? Kenapa kita senang? Oh iya, ayah cai gratis, nyanak cai. Oh iya, ayah makanan gratis, nyanak makanan. Kenapa nggak kita yang halal sampai habis selesai? Kenapa nggak kita yang begitu? Sangat sedikit sekali yang melakukan itu, dan lebih banyaknya yang seneng ngambil. Titik. Oh iya rasana. Meni raos ya, ya mau raos langsung ya anyar keneh panen. Ngobrol bercerita bahagia gitu dapat makan dari orang lain. Padahal harusnya lebih bahagia kalau kita yang memberi. Ketika sampai di Mekah, dianjurkan baginya untuk mandi sebelum memasukinya dan saat mencapainya. Hendaknya masuk dari atasnya, lalu ketika sampai di Masjidil Haram, memasukinya dari pintu Bani Syaibah, Babus Salam, sambil mengucapkan Bismillah, wabillahi wa ilallah, Allahumma ftahli abwaba min fadlik. Ini nggak ada minnya ini mah. Abwaba fadlik. Ya, dengan menyebut nama Allah, dengan izin Allah dan kepada Allah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu fadilahmu. Begitu ibu ya. Jadi jadi saat misalkan kalau teteh ibu dari Indonesia langsung ke Mekah, nanti di Mekahnya itu mandi lagi, tapi jangan pakai wewangian. Mandi lagi, bersihkan badannya supaya segar saat mau tawaf. Itu yang pertama. Tapi yang paling utama, supaya saat menghadap kepada Allah untuk melakukan tawaf, untuk melakukan kegiatan umroh, ibadah umroh dalam kondisi tubuh terbaik. Sanes anu hinyai 24 jam perjalanan dari Bandung menuju Mekah,
Hingai ibu ya. Begitu senyum giginya emas, ya, Masya Allah ibu. Tidak bersih-bersih sama sekali. Bersih-bersih ya. Bersih ya. Bersih-bersih. Saat melihat Ka'bah, mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Panjang kata ibu, pilih yang pendek. Allahu Akbar. Kita mau favoritnya yang pendek kata ibu ya. Ini panjang, doanya panjang. Banyak macam-macam doanya kata ibu ya. Doa melihat Ka'bah itu banyak. Kemudian maju ke tempat tawaf dalam keadaan telah bersuci dan berittiba, berpakaian ihram dengan menampakkan ketiak. Jadi untuk laki-laki saat mau tawaf itu ditampakkan ketiak sebelah kanan, karena sedikit tidak ya. Maksudnya apa? Jadi terlihat gitu ya bajunya gini, bukan yang ditutupi sampai ke leher, bukan. Begitu ya Ibu. Lalu menghampiri Hajar Aswad. Jadi kita mulai startnya itu di Hajar Aswad. Berarti nanti setelah materi ini, kalau besok kita bertemu lagi, nanti nanti Hilmi pasang ini ya, pasang keka'bahan. Nanti kita praktek tawafnya. Ada Syaina mah biasa Ibu. Ya. Nanti kita praktek tawafnya. Kemudian lalu mengecupnya atau mengusapnya, atau cukup memberi isyarat kepadanya jika tidak memungkinkan untuk mengecup dan mengusapnya. Jadi cukup memberi isyarat ya, jadi cukup dengan tangan kita melambai. Kemudian beranjak dari Hajar Aswad lalu berdiri tegak meniatkan tawafnya sambil mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah, karena keimanan kepadamu dan membenarkan kitabmu serta memenuhi janji padamu dan mengikuti sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibu, memang saat sampai sana itu perasaan ini tuh muncul. Ya Allah, perjalanan ini jauh, melelahkan, beresiko, tapi kita datang untuk membuktikan kebenaran iman kita. Tidak ada karena alasan yang lain. Benar-benar ingin membuktikan kepada Allah keimanan kita. Ini kalau dengan cara ini keimanan kita masih tidak diterima, dengan cara apa lagi ya Allah biar keimanan kita diterima? Karena siapa yang ada dalam hatinya keimanan sekecil biji zarrah, maka itu yang akan membuatnya masuk ke dalam surga. Kan kita tuh pengen keimanan kita tuh direken. Dan bahasa Indonesia Ibu direken ya? Diakui. Ya, diakui, dilihat, diakui gitu, diakui oleh Allah. Ya kan kita tuh ingin keimanan kita diakui oleh Allah. Maka apa? Maka ini doa yang disampaikan, ucapan yang disampaikan, yang dicontohkan adalah seperti ini. Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kita benar-benar lafalkan itu, dan teteh Ibu kalau kesana niat benar-benar karena ibadah akan terasa hal itu. Ya Allah, saya lakukan ini semua karena untuk membuktikan keimanan. Ampuni semua dosa-dosa. Udah, itu yang diminta. Itu saja dari Ibu ya untuk sore kali ini. Hatur nuhun, jazakumullahu khairan. Semoga kita semua sekeluarga, keturunan-keturunan kita seterusnya oleh Allah dimampukan untuk berumrah, berhaji, oleh Allah diberangkatkan ke Baitullah, semuanya disoleh-solehahkan, dan semuanya oleh Allah selalu terpaut hatinya ke Madinah dan juga ke Mekah, ke Masjid Nabawi dan juga ke Masjidil Haram. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang bertakwa, yang memasuki surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdihi.